Bintang tamu langsung di sini. Oh, Hah? oh ini Iya. jinnya banyak nih. Ya gue sekian itu. Oh ya. Nah, ini mic-nya di sini aja. Oh. Ya udah kamu hostnya, Pi. Ya, oke. Siap? Ya. Oke. Hai guys nih. Coach Alfi, kita kedatangan motivasi. Lama betul. Wah, iya. Gila. Ngantuk gua. Opening aja udah tidur kan. Perlu dibahas nih tidur. Mungkin dari sebelah gua nih banyaklah bermimpi karena dari mimpi menciptakan kesuksesan. Apa kayak gitu ya? Bisa Tapi belum sukses-sukses. Oh iya. Mimpi bisa jadi kenyataan. Bahkan kita semua sebagai manusia harus bermimpi. Harus bermimpi. bermimpi. Makanya jangan pernah malu untuk bermimpi. Benar. Oh benar. Openingnya udah banyak motivasi banget ini ya. Oke. Kita kedatangan Kak Niki. Kak Niki. Halo salam semuanya ya. Salam. Tapi dulu pernah sempet ya Via. Ini Kak Niki ini sempat viral loh. Kapan? Dari tukang galon, dia kan jadi kerja di galonan kayaknya nih. Oh, galonan. Ini kita mau bahas galonan dulu. Galonan Apa dulu. kehidupan dia dulu yang awal. Waduh. Kehidupan awal. Kayaknya gue belum tahu deh. yang Awal tahu awal deh apa kayaknya. nih? Iya, Awal yang dari kehidupan. panjang sekali. Ya banyak. Awal yang mana? Dari Kayaknya awal Alfi mana walaupun nih? sejam tetap diulik deh, nggak apa-apa. Ayo. deh kayaknya. Awal yang mana nih? Kita langsung masuk ke awal Awal yang mana nih? bermusik. Awal bermusik. Tuh, gila, Awal musik. bermusik. Saya kenal Mas Niki ini dari musik. Ah. Jujur aja dari musik ya. Musik, ah. Kita nongkrong, ada dia kan. Dia, wih, jago melodi kan. Oh, iya. Melodi Gun Roses tuh. Kalau gua sih kenal dia tuh karena gitar dia yang unik kayak dulu tuh. Oh, gitar kamu kayu baru tuh. baru berarti. Baru berarti kamu. Itu saya Baru. bisanya belum lama. Udah itu bahkan dia bisa Sebelum viral yang gitar gendang sambil gendang Ya. itu loh, itu saya udah bisa duluan. Tapi sayangnya saya maju sih panas. tapi saya Panas, sayangnya tuh Udah kering. kenapa sih? Enggak, kepanasan dia. Ini sampai mana tadi saya Baru ngomong di nih? dunia aja kepanasan apalagi di neraka. Nah, Oh, iya, itu iya. dia. Tadi saya Gendang, sampai mana nih? gendang. Nah. Kalau untuk gitar gendang itu sebelum viral yang ada sih Damri. di Jakarta itu apa di mana nggak tahu ya, yang gitar sambil gendang itu loh. Itu sebelum itu saya udah bisa cuman telat ngupload aja karena pas ini udah dia ngupload udah saya nggak jadi. Itu udah pernah saya udah bisa duluan. Nah, saya kenal Mas Niki ini dari Apalagi band, ya kan. Memang hidup saya kan berantakan sih waktu kecil tuh, Pi. Sama. Jarang tidur di rumah, sama pergi sana sini. Kalau kusut di rumah, cari teman, tidur di rumah teman, ya kan. Iya, benar. Nah, beliau inilah yang saya tinggalin rumahnya. Saya nginep di rumah dia juga. Tempat orang-orang kusut di rumah dia. Serius. Bahkan sampai sekarang. Kalau orang kusut punya masalah ke rumah Mas Niki. Nah, langsung adem. Pantes ya, Vi? untuk menenangkan diri. Pantas apa? Ya pantes. Oh, Kalau iya. bos Niki ini mau minta barang apa-apa ya lu kasih berarti. Nah, makanya itu. Enggak, Masuk barang. sebenarnya enggak harus saya minta barang, saling ini aja sih. Pengertian. Apa dia butuh apa gua insya Allah ayo. Makanya Terus bikin gua nih dia Alvin butuh apa ya ayo gitu loh, saling membutuhkan, saling ini aja gitu loh. sampai dia tuh sempat cerita sama gua loh, pengen Apa tuh? bareng-bareng ngasih motivasi. Sebenarnya gue termotivasi ya, bukan ngasih motivasi gitu Gimana? kan. Cerita banyak tentang pengalamannya bos Niki, tapi adanya podcast ini gue pengen banyak cerita. Nah, nanti. enggak apa-apa. Nah, dari Kayaknya awal kita dulu. agak majuan dikit nih, panas ya. Kayak kamu tuh saya juga kepanasan. Ini Kamera juga mundur. agak mundurin ya. Gila, Tolong ya. Aja Panas banget deh. ini. Nah, sini. Udah Nah, terserah kamu enggak, kamu ini situ. kena lo tuh. Oh, kena. Sorry, Ah, sorry. dah. Sabar. Sorry. Nah, tempat orang-orang bermasalah. Pertanyaannya, kenapa kok kamu terima orang-orang yang bermasalah, hidupnya bermasalah, masuk ke kehidupan kamu? Apa alasannya? Alasannya? Ah. Biar sama-sama. Sama-sama kusut. Enggak, maksudnya biar gue juga tuh merasa, oh bukan gue sendiri yang ngerasain bahwa hidup gue hancur. Gitu. Tapi bisa nggak Masih ngasih motivasi banyak dia? masih banyak teman-teman gue juga yang ada masalah di luar gini. Kita disitulah kita saling sharing atau membuang apa ya? Kita lagi runyam banget nih. Kalau kita di rumah aja atau gimana ya, pasti pikiran kita sempit lah. Oke, Makanya percaya itu gue pernah ngalamin. adanya teman dia mempercayai saya datang ke rumah saya untuk di situ
sorry saya potong, bukan ke rumah kamu ya, Ya tapi maksudnya, ke rumah base camp kamu. nah ya Di maksudnya base camp itulah. dia. Pokoknya di tempat kita Ada. di situlah, di situ. Ya di situ ada orang berapa lah ngumpul semua. Di situ orang yang bermasalah semua, entah bermasalah dengan keluarga atau di mana. Nah di situ kita tukar pikiran, cerita. Ternyata bukan gua aja yang punya pengalaman seperti ini. Ternyata ada juga teman-teman gue yang ngerasain hal yang sama kayak gua gitu. Ya nggak perlu dijelasin detail dari keluarganya, dari ini ya gitulah. Bukan ini ya, bukan negatif kayak Bukan narkoba, bukan. pembunuhan gitu, bukan. Enggak. Cuma masalah itu Keluarga. doang. Keluarga. Jadi nggak masalah. Jadi buat saya, daripada gue juga di sini jenuh sendirian, nggak masalah. Ada temennya loh. Karena gue seneng kalau ada temen ke rumah tuh seneng. Bahkan lo nggak apa ya, nggak eman-eman, nggak mikir-mikir untuk biayain makannya, Pi. Makannya itu dibiayain sama dia orang miskin padahal. Walaupun gue susah. Walaupun dia susah tapi Ya karena makan bareng. Ya, Gitu. prinsip gua dulu sampai sekarang di sini juga, makan nggak makan asal ngumpul, bahasa slang kan. Oh iya pernah Ya kan. Maksud mangan gua, orang mangan mending kumpul. Oh iya cewek kan. ya bukan sama keluarga aja, sama temen juga seperti itu. Jadi gimana caranya, apalagi orang luar masuk ke sini harus kita jamu banget gitu, sebisa kita gitu loh. Kalau emang nggak bisa ya udah, ya sebatas inilah kemampuan gua gitu. Jadi ya apa ya, intinya biar kita tuh merasa kebersamaan aja lah. Tapi ya orang yang datang ke kehidupan kamu dengan berbagai macam masalah itu lo nggak ngelihat orangnya gitu, apa lihat orangnya? Enggak, gua nggak ngeliat orangnya, Random aja. random. Apakah mau orang gua itu kenal mau gua enggak, mesum, orang itu penjahat, yang penting kelamin. pas di rumah gua nggak ini, gua enjoy aja. Selama nggak sama gua yang kayak gitu nggak masalah gua. Mau dia dibilang kayak mana di luar, terserah, nanti sama gua ya jangan gitu. Tapi pernah lebih saya bawa, ini kan saya bawa pacar kan ke rumah. Nah di situ bol brutal gitu kan. Yang saya pacaran di ini dia, Wi. Karena kan nggak, dulu kan mana ada kan pacaran kayak istilahnya di warnet apa lain. Ya pacarnya ke rumah kan. Tapi kan nggak tahu ke rumah siapa kan. Ya tapi pacarannya ya udah pacaran ngobrol aja tipis-tipis, brutal gitu kan. Tipis-tipis. Kolor kuning ya? Kolor kuning ya? Bukan kolor hijau. Pakai kolor kuning kan, saya masih itu. Pokoknya dulu masih pakai kolor. Lepotan, entah kemana-mana kan. Ya intinya kalau selagi kita masih bisa bantu teman, walaupun itu terkadang konyol lah. Udah tahu salah tapi tetap kita dukung gitu loh. Itu loh, karena sama teman gitu loh. Berarti nggak masalah kan kalau temen aneh-aneh gitu sama lu. Kalau dulu nggak masalah. Dulu nggak masalah. Nggak masalah. Maksudnya kita kan masih sama-sama bujang gitu loh. Masih masa-masanya nakal, masih masa-masanya puas-puasin nakal lah gitu loh. Jadi ketika kita nanti suatu saat kita udah nikah, nakal kita udah gitu loh, udah puas gitu loh. Ya harus. Makanya gua di posisi umur segitu atau zamannya itu gua udah berpikiran seperti itu. Yang penting apa namanya, gua manfaatin yang gimana ya, masa muda gua lah. Entah itu emang sebenarnya salah, cuman kalau gua nggak nakal sekarang, masa yang tua gua mau nakal gitu loh. Makanya di situ timbul kata-kata lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz ya. Nah ya itu bisa jadi lah. Timbul itu. Makanya gua bodo amat, gua mau dibilang gimana udah pernah gitu loh. Tapi lo nakalnya lebih ke apa, Ki? Nege, preman, atau kalau ini nanti jatuhnya ke gimana ya, menjurus yang lebih jauh nanti kalau bahasa nakal. Lebih jauh ya. Tapi kalau untuk yang normal-normalnya aja, wanita ya cewek ya nege ya berantem gitu. Untuk yang lainnya jangan. Nakalnya tuh soal terlalu jauh kalau gitu. Ada pertanyaan Pak Rafi untuk yang kisah kelam dia. Oh, kisah kelamnya ya. Kalau kisah kelam itu apa sih yang sampai saat ini Bos Niki kayak beratnya mau ngelangkah tuh kayaknya berat gitu? Apa? Kan orang tuh punya kesuksesan masing-masing ya.
gitu kan. Apa yang di benaknya Kakak Niki tuh ada nggak pemikiran dulu tuh sampai sekarang masih kepikir-pikir gitu untuk sukses aja kayaknya susah gitu. Itu mulai agak sekarang ya. Mulai agak sekarang, bukan Apakah kayak orang misalnya itu. saya punya traumatik nih gara-gara dulu saya tuh kenal sama seseorang gitu. Sehingga gue nggak mau pacaran lagi, atau gue ini pengen sukses tapi terhambat ada seseorang apa gitu. Entah kamu dikasih susuk nih sampai nggak bisa jadi orang kaya gitu. Itu sebenarnya pertanyaan yang terakhir harusnya. Cuman dia nanya nggak apa-apa lah. Udah duluan ya. Nggak apa-apa. Itu kesusahan itu yang buat menghalanginnya. Sebenarnya bukan masalah menghalanginya sih kalau menurut aku. Tinggal di kitanya aja sih. Sebenarnya yang membuat kita nggak bisa sukses itu ya diri kita sendiri. Ya saya akui. Gue terkadang membatasi diri gue sendiri. Oke, membatasi diri. Iya kan? Ada tembok itulah tadi. Istilahnya membatasi sendiri kayak gue kekurangan ini. Sebenarnya itu Bukan masalah. bukan masalah. Nah dari kekurangan ini, misalnya kayak nggak ada motor, nggak ada ini, Nggak ada masalah. itu jadi pembatas gue. Gue membatasi diri. Seharusnya itu masih bisa di ini loh gitu loh. Oke, nggak ada Itu yang membuat gue membatasi diri gue. Makanya gue sampai sekarang ya gitu lah. Lo tahu sendiri kan. Sorry saya potong. Saya dulu pas bentuk timping sama dia, saya nggak ada motor saya. Dijemput kan? Dia ojeknya. Nah itu. Ojeknya dia. Bedanya kamu sama saya. Kayak tadi gue bilang gue nggak ada motor segala macam, itu yang menjadi patah semangat gue atau yang membatasi gue diri sendiri. Sedangkan lo udah nggak ada motor segala macam, tapi ada lo jalur ya yang mau menuju ke sana. Kalau gue nggak ada. Maksud gak? Lu nggak ada tapi lu ada akses ke sana, tapi gua nggak ada tapi mau ke sana nggak ada aksesnya gitu. Dan ya saya kasih penerangan dikit ya. Saya ini sebagai kamu yang dulu. Cuman kan kamu yang dulu ngumpulin kan orang-orang kusut kan. Orang-orang kusut semua datang ke kamu. Nggak tahu kenapa orang kusut ya semua kan? datang. Nah, tapi kalau saya ngumpulin orang-orang yang berpotensi di metro. Berpotensi. Oh ini nih sebenarnya potensi nih di metro. Cuman nggak ada jalurnya. Nah, masuklah ke saya. Sini saya ajarin. Gitu. Saya yang jalurin, kita jalan bareng gitu. Saya dapat untung, dia dapat untung. Bagus gitu. Itu. Ya, iya, kamu juga kayak gitu. Ya bagus itu. Nah, apa yang di benaknya Kakak Niki setidaknya kan Alfi ini menurut gue dia sampai mau jadi tukang Grab gitu untuk ngejembatin si Kakak Niki untuk sukses dari afiliator. Ini baru dijawab tadi sama dia. Tapi kan secara nggak langsung tuh kayak ayo dong mau katanya, lebih dikonkretin sama dia. Sampai ayo dong mungkin dari cara Kak Alfi itu ya tadi kayaknya kebanyakan tidur atau pola tidurnya malam ngurusin perusahaannya dia sendiri. Angkringan. Langsung disebutin boleh berarti? Nggak apa-apa. Angkringan gitu karena saking ramenya makanya kecapean. Tapi kan menurut saya sih sama aja pola tidur ya, karena apa yang dirasain Kakak Niki gue juga pernah ngerasain. Gue ngedance malam tuh, ngedance itu kalau udah banyak job ngisi acara tuh ngedance terus sampai jarang tidur tuh di Sanggar gitu. Tapi kayak mana pagi gue harus kerja gitu. Ini udah masuk segmen kedua nih, mulai pekerjaan. Jadi masalahnya pada intinya apa nih? Pada intinya dari awal Coach Alfi itu sudah memberikan jalan untuk jadi sukses kreator dari TikTok gitu melalui drum. Drum apa namanya? Galon. Tapi sampai saat ini ya buat teman-teman akun dia ini besar sampai saya tuh pengen di posisinya dia. Gitu. Kenapa sampai nggak jalan? Ya itu alasan saya tadi satu ya, karena aku balik dulu ke flashback lagi ke mas yang di Galonan. Alfi tahu sendiri lah, saya nggak punya megang HP. Ya megang tapi HP saya itu ya parah lah. Nggak bisa buat videonya tuh nggak layak gitu. Jadi di satu sisi lain dia ngajak, ayo konten apa TikTok. Ya ayo. Tapi gue sambil kerja. Bener, ya kan? Karena sambil kerja. Selagi gue masih bisa gue barengin ini, ayo.
Nah disitulah gue mulai ya sedikit konten, dia rela datengin gue segala macam, Kameramen pribadi. Iya. datengin Karena kelihatan udah kelihatan FYP banget gitu ya. FYP coy. FYP. Gue pernah Selampung. Ki kata lu FYP, FYP itu Jutaan yang FYP itu apa? Viral kamu? Oh viral bahasa Indonesia. Iya itu. Cuman kok yang dibilang viral kok gue kemana-mana nggak ada yang tahu. Itu Padahal kan dia di frame terus ya. di frame terus gue, nggak ada yang tahu gue gitu. Habis itu gue kayak kendornya Kendornya karena itu mungkin enggak. algoritmanya belum dapat sih, Iya. maksudnya algoritma penontonnya gitu. Kita live apa gimana, penontonnya sedikit banget atau bahkan nggak ada, belum ada. Karena emang bener sih, penonton sama viewers itu pasti beda banget. Nah gitu. makanya itu kata gue, dari situ gue agak jenuhnya gimana, gue tuh waktu itu masih zamannya Ngeband. enggak apa namanya kota lah. Oke. Oh, masuk zaman kota, maksudnya kota zaman itu Kota. lumayan Mahal. kota ya kan. Gue pakai Telkomsel dulu. Oke. Nah setiap mau live Habis ya bobol. Oke benar. Live tuh Dari bulan gue melakukan live sampai gue pernah ikut apa nah agensi ya waktu itu. Oke, sempat pernah dengar saya ikut agensi. Udah Agensi berapa ini nggak dapat apa-apa, kuota gue bobol. Udah dari situ gue agak lemes segala macem. Gue pernah sempat ngomong sama Afif, mungkin dia agak dongkol juga sih, nggak ada penghasilannya gini-gini gitu. Ini kita konten buat apa sih kata dia? Bangsat anak ini. Gue di situ gue karena gue udah ngerasa kok ini gue kayak gini banget gitu loh, nggak dapat apa-apa gitu kan. kuota gue bebes segala macam ya kan. Karena namanya TikTok kalau menurut saya itu sebenarnya untuk jangka panjang, karena TikTok tuh aset ya, menurut saya sendiri aset, bukan langsung gue hari ini kerja gue dapat duit, enggak ya, gue udah berbulan-bulan ya setelah itu gue liat lagi, gue udah putus semangat kan. Gue buka-buka segala macam otak-atik, loh ada saldonya di TikTok gue tuh, udah ada saldonya tuh dari live, entah dari live entah dari live itu nggak mungkin keranjang kuning live ya, belum ada keranjang kuning, belum ada dari live ada berapa puluh ribu gitu di akunku tuh. Nah kemudian dari situ balik lagi nih, mulai yuk kapan konten, tapi gue malah waktunya ya nggak bisa. Nah kalau dengan waktu gitu, ini kan sekarang kakak Niki kan satu udah kerja ya, udah punya usaha sendiri, angkringan PL pinggir ledeng. Terus kakak Niki ini punya pemikiran bisa bagi waktu nggak sih? Soalnya saya udah perperan sama Alfi, saya juga mau masuk dunia aviator nih sekarang. Karena kalau saya nggak mulai dari sekarang, nanti saya punya pasangan kapan lagi? Makanya belajar dari sekarang. Nah ini kan kita bareng-bareng nih ya aviator gini. Kakak Niki bisa nggak membagi waktunya untuk bener-bener pure bagi waktu untuk bangun pagi ataupun afiliator, sedangkan target satu hari setiap kita datang 20 video satu orang. Intinya siap kapan aja lah. Sangat bisa. Jadi gini ya, misalkan ada yang jemput, ada Alfi, walaupun gue tidurnya jam 3, jam 4, jam 5 subuh, kalau ada tamu temen datang, yuk ini gue bangun, karena gue ngerasa gue ngargain, orang ini jauh-jauh cuma nemuin gue, ngajakin gue gitu. Masa gue mau tidur aja kan kayak gimana gitu loh. Situ makanya gue agak lari dikit ya pembicaraannya. TikTok gue kasih pegang sama Alfi, karena kalau gue pikir ini sayang banget nih. Gue kayaknya pernah mau lo jual ya dulu. Nah ya, sampai mau gue jual tuh 2 juta mau gue jual iya sama Sena 2,5. 2,5. Sena mintanya 2.000, enggak kata gue, nggak mau. 2 juta waktu itu lumayan. Itu buat modal nikah gue. Oh iya ngecun gue itu. Nanti ini kerjaan dulu. Waktu itu mau buat modal nikah, tapi sekarang nggak jadi. Nah kenapa abis itu setelah gue udah, daripada ini akun gue mati, kata gue, Vi tolong sih pegangin akun gue, kelola akun gue. Dia mau lah, dari pasportnya segala macam nih urusin, kata gue.
kalau sama gue nggak bakalan jalan, kata gue. Udah dipegang dia sampai sekarang. Dan terbukti jalan. Ya alhamdulillah walaupun cuma ngupload doang, sehari ya kan. satu. Yang penting hidup aja udah gitu. Sementara hidup dulu gitu lah. Ya benar. Nah, ngomong-ngomong tentang akun TikTok ya. Sebenarnya bayangin ya, kalau Niki ngelanjutin viralnya galon itu, pada kamu bisa waktu kayak itu. Dani. Iya. Bisa kayak Dani, anak murid saya. Iya. 100.000 followernya. Dia dapat treadmill 2, Cuk. Treadmill 2. Treadmill 2, terus sepeda statis, terus alat gym. Wah, mantep lah. Dia fokusnya ke situ berarti. Yang brutal dia. Karena gini, gajinya 2 juta per bulan. apa namanya? Kalau bayangin kalau kamu ngelanjut galon itu, follower kamu 100.000, udah tiang-tiang kamu. Padahal akun dia duluan yang naik kan? Boomer FC belum naik. Belum naik Dia duluan. saya push dia terus. Itu tadi mungkin ada ini sesuatu yang nggak bisa gue lanjutin. Kenapa gue nggak lanjut? Bukan nggak lanjut TikToknya ya, nggak lanjut di galonnya. Kalau gue udah nggak lanjut di galon, mau ngonten galon kan nggak mungkin. Makanya putus lah pergalonan. Ganti apa namanya bahasanya? Ganti profesi. Ganti videonya apa? Oh, basket. Oh, olahraga. Pindah ke dari galon pindah ke ini beda sepi gitu loh. Jadi ya itu tadi, makanya akun gue sekarang udah gimana, makanya tak suruh pegangnya udah, daripada sama gue lebih hancur, enak gue suruh pegang sama orang yang tepat aja gitu. Makanya alhamdulillah sampai sekarang ini masih bertahan walaupun segitu-gitu aja. Mudah-mudahan nanti mulai sekarang ini mulai mau konten lagi, ya mudah-mudahan ada rezekinya gitu, buat kita sama gitu. Nggak usah muluk-muluk kita mah, dapat rezeki sedikit-sedikit ya disyukuri. Bisa untuk makan bareng-bareng aja. Yang penting kan apa yang kita usahakan ada hasilnya gitu loh. Dan itu juga bukan buat kita sendiri, buat bersama gitu. Masih ada yang mau ditanyain pekerjaan? Sebenarnya Kak Alfi aja sih kayaknya masih banyak sebenarnya. Oh, enggak, lanjut ke jodoh. Oh, alah, ini segmennya. langsung ke jodoh. Perjodohan. Waktu sempat viral di anak-anak band ya. Sempat viral di anak-anak band kakak Niki ini mau menikah. Viral itu di kafe. Ya? Temen bestia aku itu yang punya kafe beranda itu. Vi, temenmu mau nikah. Gue kaget siapa gitu kan. Nah, apa nih ini? Namanya nggak usah disebut ya? Namanya nggak usah disebut ya. Kan penting ownernya aja yang gue kenal. Ya si A gitu kan. Ini terpaksa gua cerita yang nggak banyak orang tahu dan nggak banyak orang beranda yang tahu. Tapi temen ownernya tahu tadi sebenarnya. Cerita sebenarnya nggak tahu. Oh iya benar. Dia hanya mendengar dari omongan si A. Gitu. Jadi secara nggak langsung nama saya di sana tuh udah gimana jelek gitu lah ya istilahnya. Aku nggak ngerti kalau itu. Tapi yang sebenarnya, aduh, kok ceritanya langsung ke sana ya? Ini tadi gimana sih pertanyaannya? Ngeblank gua. Mendadak gagal nikah? Enggak, belum. Gila, udah langsung mau gagal aja dia. Kita loh orang mau mikirnya ujuk-ujuk artis galonan mau menikah. Wanita. Ya, ceritanya gitu. tuh sumbernya kayak mana? Ceritanya tuh ya sangat simple banget sih. Perkenalan sangat simple dan perpisahan juga sangat simple. Ini harus real banget ya. Iya, gua sampai diplesetin loh ini. Bahaya. Enggak ada gua mau ini. Tutup-tutupin. Jujur pokoknya. Gampang viral ini soalnya. Kenal sebentar, hubungannya juga sebentar. Kemarin tuh kenal tuh gua taunya itu ya masih gadis lah. Tapi masih udah janda. Oh ya udah, karena gua udah tanjur share kan. Okay. Enggak, cinta belum. Share lah. Masih suka lah ya, masih suka. Ya udahlah. Om laki kok gitu. Masa mau gua tarik sih gitu. Prinsip gua kalau namanya gua udah mau sama dia walaupun dia gimana bentuknya, gua udah terlanjur ya udah. Mau gimana pun bentuknya, kondisinya gua terima. Taunya janda, anak 2. Kurang ting tapi yang buat gua kuat. Niat gua ibadah kok kata gua. Niat gua ibadah. Ini beneran lebih.
benar. Sorry saya potong ya. Eh. Saking dia niat ibadahnya, Eh. kamu ini nggak tahu kamu Pi. Saya sama Niki taruh Pi. Pernah ta'aruf juga Taruh saya. kita. Pernah ta'aruf. Gila nggak? Saya perjuangan lebih dari kamu Pi. Gua Pengen pernah nikahnya lebih dari kamu. Maaf ya, gua mau nikahnya tuh bukan karena cuma amet mau kesek-kesek aja, enggak. Intinya gua